Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Fitrah yang pertama hadir dalam dunia ini menangis. Satu menangis, tapi banyak makna. 1001 makna di balik. Dengan menangis kita bisa makan. Waktu kecil menangis, mau makan, menangis. Mau tidur, menangis. Kalau mau toilet, nangis juga. Kalau senang, nangis juga. Jadi menangis satu butuh banyak. Jadi karena itu adalah asal fitrah kita, begitulah fitrah kehidupan dalam dunia ini. Kalau kita banyak menangis, kita orang yang bijak, wise. Nah, karena kita banyak menangis. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbanyaklah menangis, ya, dan bersedikitlah engkau berkata. Bukanlah boleh, tapi ya di balik nangis itu adalah kebahagiaan orang. Kalau mengawinkan anaknya itu tidak ketawa orang. Ketawa atau menangis? Ini bapak-bapak yang sudah pengalaman. Kalau mengawinkan anak itu kira-kira menangis apa ketawa? Nangis. Kok menangis ayah? Ayah senang. Kok senang menangis? Puncak senang itu adalah bukan dalam di sebelah kita. Kalau susah. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, itulah pembelajaran dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Bakar al-Hanafi qala hadatsana Abdul Hamid Humayd ibn Ja'far an Abi Ibrahim an Abdullah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuksiru dhahika, jangan berbanyak engkau ketawa. Bukan tak boleh, tapi jangan banyak. Jangan banyak, sedikit, jangan banyak. La tuksiru dhahika, jangan kau perbanyak akan ketawa. Fa inna kasratal dhahiki tumitul qalba, kalau banyak ketawa itu akan mematikan hati. Jadi hati itu bagaimana hidupnya? Hidupnya dengan menangis, hidupnya dengan tadabbur, hidup dengan tafakkur. Hati kita hidup. Hati hidup, kalau hati senang kita bahagia. Tapi kalau hati menderita, walaupun wajah ketawa, tetap dia menderita. Jadi bahagiakan hati dengan banyak menangis. Maka Bapak Ibu jemaah dalam Allah kami, kalau kita bisa menangis, nangislah. Ba illam tastati', kalau tidak bisa bagaimana? Fatatabakau. Fa illam tastati', kalau tidak bisa menangis, fatatabakau, maka berpura-puralah. Lama-lama bisa. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, haddatsana Musa qala haddatsana Rabi' bin Muslim qala haddatsana Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rahd min ashabihi. Pada suatu hari Nabi keluar menemui sejumlah para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Yadhakuna wa yatahaddatsun, mereka para sahabat ketawa sambil cerita-cerita. Sahabat sambil ketawa dan cerita-cerita. Faqala, maka Nabi datang mengatakan walladzi nafsi biyadihi, andai kata demi Tuhan, demi jiwaku di tangannya. Lau ta'lamuna ma a'lamu, andai kata kalian tahu apa yang saya tahu. Andai kata kalian tahu apa yang saya tahu. Apa kata Nabi? La dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Sungguh kalian akan sedikit ketawa dan akan banyak menangis. Kalau kalian tahu apa yang saya tahu, apa yang Nabi tahu, masya Allah, Allah nampakkan kepadanya. Nabi berjalan, kata beliau, itu kuburan siapa? Oh, kuburan fulan ya Rasulullah. Innahu yu'adzaba. Dua kuburan itu lagi diazab oleh Allah. Kira-kira kalau kita tahu kita mau menangis atau ketawa? Ya Allah. Nabi tahu kuburan fulan ini Rasul, ini fulan ya Rasul. Innahu yu'adzaba. Dua kuburan itu sedang diazab oleh Allah. Kama yu'adzaba bikabir bal bisagir, bukan diazab karena dosa besar, tidak, dosa yang remeh-remeh.
gabungan yang bin namimah, yang satu dosanya senang mengadu domba. Wal akhar, yang satu lagi la yastanzihu indal baul, tidak bersih buang air kecil. Wah, itu kan sederhana. Bukan air kecil, kan sederhana itu. Itu yang Nabi bilang, ini azab kubur. Yang satu mengadu domba, yang satu gara-gara buang air kecil. Bada'a, maka Nabi bilang, coba ambil pelepah kurma itu, belum tancapkan pada kubur tadi. Semoga Allah meringankan azabnya sampai kering pelepah kurma itu. Jadi jemaah Allah, andai kata yang lain dinampakkan kepada kita akan keluar dari masjid ini. Kita akan, ya Allah, aku bisa ya Allah. Tapi kalau demikian halnya, kita berbuat bukan lagi karena kesadaran, tapi karena keterpaksaan. Allah nampakkan kenikmatan. Tapi setiap yang kita lihat, nampak orientasi akhirat. Ya Allah, jadikan kipas angin ini nanti indah di akhirat ya Allah. Lihat semua kenikmatan dunia, bawa dia di depan akhirat. Kalau kita naik kendaraan, ya Allah, semoga saya nanti di mahsyar ada kendaraan yang cepat ya Allah. Mudahkanlah ya Allah. Semua dunia ini refleksikan hidup. Jadi kita pun tidak terkejut nanti. Kenapa? Karena sudah kita bayangkan sikit-sikit dunia ini, kita akan berpindah secara perlahan-lahan dari kehidupan dunia menuju kehidupan. Bagaimana maksudnya kita pindah perlahan? Dulu kita waktu masih muda kan makannya banyak, ya, bisa satu bungkus nggak cukup, satu lagi Pak untuk teman, kalau bukan sendiri, ya kan? Tapi kita makin bertambah usia kita, ya, makin sedikit kita makan, betul ya? Sedikit kita makan, satu bungkus, alah kamu setengah, saya nggak habis bungkus setengah. Kenapa? Kita sedang diajarkan proses berpindah dari alam jasmani menuju alam rohani. Ya. Jadi kalau kita semakin bertambah usia, apa? Nikmat mungkin, ya, berzikir, nikmat duduk di masjid, nikmat pengajian, sudah semakin diajarkan proses perpindahan dari alam dunia menuju alam yang abadi. Nah, jadi kita akan terasa ya, terasa. Kalau kita sudah masa tua, makan banyak sedikit, sudah asam urat, banyak sedikit, sudah kolesterol. Kenapa? Memang kita sudah mulai makannya sudah kita kecilkan yang jasmaninya, yang kita besarkan apa? Makanan rohani. Makanan agar kita secara bertahap untuk menuju ke alam yang lain. Jadi jemaah Tuhan, begitulah Allah mengajarkan kepada kita. Allah persiapkan hidup kita secara bertahap dan tahapan demi tahapan. Maka ada masa tuhulah, masa kanak-kanak, ada masa syabab, masa murahaqah remaja, ada syabab, masa muda, ada rujula, masa dewasa, ada syaikhukhah, ada masa tua. Itu semua periode-periode itu terasa perbedaannya. Kalau anak kecil itu ketemu ayah, ya ada kue, mesti itu dia. Tapi ketika dia sudah umur 30 ketemu ayah, nggak mungkin dia tak kue. Ya, sudah beda. Ayah saya sekolah di mana? Nah, lain. Kalau sudah umur sekian lain. Jadi setiap umur itu ada pertanyaan yang dominan yang ada dalam kita. Kalau usia kita apa yang kita sering tanyakan? Nanti ada pengajian ya. Sudah pindah dari makanan jasmani menuju makanan rohani. Begitulah jemaah rahmatillah, Allah ajarkan kita secara bertahap agar kita Allah persiapkan untuk fase-fase kehidupan berikutnya. Begitulah bijaksananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahmatillah Subhanahu wa ta'ala, tsumma sarafa. Nah, setelah Nabi katakan kepada sahabat tadi, andai kata kalian tahu, sungguh kalian akan sedikit nanti ketawa dan akan banyak nanti menangis. Summa sarafa, kemudian Nabi pun pergi. Wa abaka al-qaum, dan kaum para sahabat yang belum tinggalkan berbalik dari ketawa segera
meneteskan air mata. 4 kali sahabat. Sebenarnya Nabi sampaikan langsung terkesan dalam hati mereka. Fa'auhallahu azza wa jalla ilaih, maka Allah memberikan wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, la tuqnit ibadi, janganlah engkau membuat putus asa hamba-hamba. Faraja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun merujuknya. Faqala, Nabi mengatakan kembali, abshiru, ayo berbahagialah, gembiralah, wasaddidu ruslah, wa qaribu, ayo mendekatlah. Tadi mereka sudah tegaskan air mata. Ya, Allah katakan Muhammad, jangan kemudian engkau hilangkan memberikan rasa putus asa pada mereka. Kalau Nabi tadi abshiru, ayo berbahagialah, maksudnya begitulah menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Jagalah keseimbangan ketika kita sehat. Ingatlah nanti pada waktunya kita sakit. Ya, ketika kita ada kesempatan, nanti mesti ada kesulitan. Ketika kita hidup, bagaimana nanti kalau kita akan mati? Jadi setiap ada kita longgar dalam hidup ini, maka apa yang bisa kita persiapkan ketika kita berpindah ke keadaan seperti ini. Jemaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, akhlak Nabi berikutnya, akhlak Nabi apa? Idza aqbala jami'an, wa idza adbara jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menghadap penuh. Ini menghadap penuh, tidak setengah menghadap. Kalau Nabi berbalik penuh. Jadi begitulah etika baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara penuh menghadap, fokus. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan penghargaan dan penghormatan siapapun dia berbicara dengan beliau, hatta anak kecil sekalipun. Kalau bicara dengan Nabi, penuh beliau menghadap beliau. Jadi ini bentuk penghargaan yang Nabi berikan kepada orang yang berbicara dengannya. Jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadatsana Bashar bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Usamah bin Zaid qala akhbarani Musa bin Muslim maula ibn Qarid an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rubbama haddatsa an Nabi sallallahu alaihi wasallam fayaqul, beliau menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi haddatsanihi ahda basyaratain abyadul kash'ain, beliau dengan bulu matanya fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam berjarak yang hitam ininya, bulu keningnya Ida aqbala jami'an. Jadi kalau beliau menghadap dengan sempurna penuh. Wa ida adbara jami'an, kalau beliau membalik arah, maka beliau balik arah dengan penuh. Lam tara 'ainun mithlahu wa lan tarahu. Tidak akan kau dapat mata yang seperti beliau dan tidak akan pernah kau dapatkan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam fisiknya sempurna, sesempurna akhlak. Jadi khalqan wa khuluqan, sempurna fisik Nabi, sesempurna akhlak. Maka dengan rahmat Allah seorang Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam sempurna fisik. Memang kita kenal ada Nabi Yusuf, tapi baginda masya Allah, luar biasa kandung baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sempurna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmati Allah subhanahu wa taala, ini cara Nabi berbicara berhadap dengan orang lain. Kemudian rahmati Allah, babu al-mustasyar muhtaman. Bab ini orang yang tempat berkonsultasi yang muhtaman. Jadi kalau kita konsul dengan Nabi, beliau orang yang muhtaman, orang yang dapat dipercaya.
dikonsul apapun dengan beliau, beliau adalah jawaban tentang persoalan kehidupan manusia. Jadi oleh karena itu dengan material tidak semua orang butuh material. Kadang-kadang ada orang butuh bimbingan spiritual, kadang-kadang orang butuh konsultasi biasa saja. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. حدثنا آدم حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك ابن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حيثم. Nabi bertanya kepada Abu Haitham. Nabi bertanya, karena peduli. Kalau orang peduli dengan gimana? Tidak peduli. Tanyalah kepada orang yang sepuluh kata. Jangan jawab aja. Tanya apa? Marah sama saya kan gitu ya. Jadi tegurlah orang. Nabi bertanya kepada Abu Haitham, hal laka khadim? Abu Haitham ada pelayan di rumah, ada pembantu. Nabi ini apa? Perhatian beliau. Ada pembantu di rumah. Qala la, tidak ada ya Rasul. Tidak ada. Kenapa Nabi pikir Abu Haitham? Ya enggak? Apa yang pikir orang? Tapi itulah Nabi. Nabi berpikir untuk kebaikan orang lain. Ingin orang lain bahagia. Ada pembantu di rumah. Bagaimana anak sehat, Masya Allah. Jadi ingin. Jadi pertanyaan begitu, apa orang bilang Masya Allah. Perhatian beliau ya Masya Allah. Cuma ya begitulah Nabi SAW. Faqala, Nabi bilang, fa'idha adana sabyun fa'atina. Nanti bila ada kuda atau apa, nanti datang kepada saya. Tak kasih. Beliau yang tanyakan, beliau yang akan memberikan solusi. Maka kadang-kadang kita bilang, ngapain boleh kurang? Kan gitu ya? Bocor, Pak, biarin bocor. Kan ada bengkel. Tapi itulah, kalau kita ingin peduli sedikit, maka orang itu lebih banyak peduli kita. Dan bukan itu yang kita harapkan, tetapi kepedulian ini menjadi sesuatu yang istimewa bagi dia. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, fa'ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi'asain laisa ma'huma thalithun. Datanglah dua orang budak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada tiganya. Fa'atahu Abu al-Haitham. Nanti datang Abu Haitham. Abu Haitham datang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, "Ikhtaminuma." Ini ada dua orang Abu Haitham. Pilihlah, ada dua orang nih. Ada dua orang, silakan pilih. Kata Nabi kepada Abu Haitham. Faqala ya Rasulullah ikhtani. Ya Rasulullah, pilihlah untuk saya. Sudah dikasih tunjuk, bilang, tolonglah, biar Rasulullah jangan pilih. Ya, biar Rasulullah jangan pilih. Jadi beliau berpikir pilihannya pilihan Rasul. Jadi sahabat rahmatullah mereka senang kalau Nabi panggil nama gelar apa, senang. Misalnya misalnya Ali dipanggil Abu Turab. Ali kalau dipanggil Abu Turab senang. Kenapa? Karena panggilan Nabi. Abu Turab. Nah, Abu Turab lakabnya, kuliahnya, lakabnya. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa taala. Jadi kata Abu Haitham, Nabi aja yang pilih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mustashar mu'taman. Semua orang yang diajak konsul itu adalah orang yang utama, orang yang dipercaya. Khudh ini saja kata Nabi. Ambil ini saja. Dari orang, ambil ini saja. Ya, Nabi yang tunjuk ini. Fa inni ra'aitu yusalli. Karena yang ini saya lihat dia salat. Jadi Nabi bilang, ini yang ini dia salat. Jadi pilihan Nabi pilihan apa pada tataran apa spiritualitasnya. Jadi orang yang salat menjadi jatuh pilihan Nabi kepada budak tadi. Wastausi bi khairan, nanti berikan dia nasihat yang baik, berikan dia bimbingan yang baik. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa indah hidup kita sebagaimana hidup Nabi dengan para sahabatnya. Luar biasa, saling bisa membahagiakan, saling bisa berdoa, saling bisa membantu. Karena hidup di dalam kita tak hidup tanpa orang lain.
bahagia kita karena ada orang lain yang mendoakan, yang membantu dan sebagainya. Maka oleh karena itu hendaklah kita juga ikut mendoakan orang lain, bahagiakan orang lain. Semoga kita semua bisa mendapatkan kebahagiaan. Demikianlah apa yang dapat kita bacakan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lebih dari itu semoga juga kita dapat amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Terima kasih, hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.